Marah nggak kami ketika kau mau bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu biadab? Beni, bentar dulu. Karena banyak mematikan orang di Baitullah di Mekah. Beliau Kami marah mengatakan, nggak? Kan nggak ada yang marah tadi kan? karena beliau mengatakan kepada saya, ya kata-kata najis kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengatakan seperti itu. Najis saya bongkek kali kau. Menyembah Yesus Kristus, kan kalian yang ngomong kayak gitu, bukan saya. Makanya saya mengatakan seperti itu. Tandanya seperti itu. Apa bro ya? Oh, memang ya. Memang betul lah. Yesus kenapa disalibkan? Itu karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Itu suatu penghujatan. Makanya kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu beranak. Al-Ikhlas itu menjelaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Datang Kristus. Kak Nora, tenang. Kau diamlah kau, Kak Nora, kau usah kau di sini serigala berbulu biang kau di sini. Kau tadi mengatakan Allah saya biadab, kurang ajar kau, mata kau seandainya kau di depan saya, habis kau buat kau. Kau diskusi baik, dari tadi saya minta data. Mana datanya? Jadi yang saya bisa open cam. Kakak gimana? Kau banyak kali cerita kau. Kok tiba-tiba kalian menjat saya bro? Kali kalian bro melempar batu sembunyi tangan kalian Islam. Diam kau. Tadi kau mengatakan Allah kami apa tadi, menyesatkan bagaimana? Ngomong kayak gitu. Gitu. Aku dengar kau. Oh. Karena kalian yang ngomong kayak gitu, jadi kalian itu jangan melempar batu sembunyi tangan. Apa? Memang bukan Tuhan kau sudah terkutuk di kayu salib? Bukan itu narasinya, Kader. Jadi apa narasinya sampai kau mengatakan Allah saya biadab? Tadi. Siapa tadi yang ngomong bahwasannya kamu mau percaya bahwasannya Bapak itu terkutuk? Iya, saya katakan iya. Bukan di situ yang terakhir ada yang kau katakan bahwa Allah kami itu biadab, menyesatkan. Itu Nora. Kalau kalian itulah yang sebenarnya biadab, dia yang sesat. Halo, kalau emang bujakas kau tuh. Nora, kalau emang saya sesat, saya bisa menantang kamu, Nora. Saya tidak bilang kau sesat. Kau yang mengatakan Allah saya itu menyesatkan, sesat. Kau pikir telinga saya tidak dengar? Surah Al-Araf. Apa? Surat apa? Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, makanya aku menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Pertanyaan, siapa yang menyesatkan iblis? Siapa yang menyesatkan iblis? Coba kamu baca surah Al-Araf ayat 6. Kau baca. Ayat itu jangan menjelaskan Allah itu maha menyesatkan, memang betul, karena dia tidak mau menerima. Beni. Itu buat orang-orang kafir, buat para iblis. Kenapa? Karena tidak mau menerima dan menyembah Allah. Beni, diam dulu, Beni. Iya, iblis. Bukannya diam, itu iman saya harus jawab. Enak aja lu suruh gue diam. Aduh, kamu diam lah. Lu baca tafsirnya, kan di situ ada tafsirnya. Kenapa lu nggak baca tafsirnya? Lu mengakui bahwasanya Al-Quran kami itu wahyu yang belum sempurna, makanya butuh tafsiran. Bongoknya. Baik, Nora, biar saya jelaskan sama dia. Udah. Biar agak pintar dikit ya. Kamu tahu nggak bahasa Arab itu memiliki 12,3 juta kosakata. Pahami dulu di situ satu ya. Sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara eksplisit itu tidak akan mampu mengartikannya, makanya kami butuh tafsir. Nah, dari situ pun kamu nggak ngerti tentang kosakata. Nah, pertanyaan saya sekarang buat kamu, ada berapa kosakata bahasa Ibrani? Udah Beni. Udah, kalau masalah kamu bilang makanya kau jangan sok pinter di sini ya. Stop saya ngomong. Kau sendiri nggak berilmu. Saya tanya sama kamu sekarang, ada berapa kosakata bahasa Ibrani sehingga bisa mengartikan bahasa isi Bible kamu? Lebih 1000 kosakata yang harus dipecahkan. Bapak kau itu 1000, bahasa Ibrani itu 6.000 kosakatanya, tolol. Janganlah kau tambah-tambahi, bro. Ada 600.000 kosakatanya itu. Tambah-tambahi, bro. Tambah-tambahi gigimu itu. Kalau gigi saya ya 24, bro. Mau jawab apa lagi kamu? Kalau gigi saya 24. Kamu ini kosakata bahasa Arab. Berapa kau bilang tadi? Coba Kakak Nora. Kosakata bahasa Ibrani. Cepat kau tunjukkan. Coba Kakak Nora Al-Araf ayat 16. Iya, tidak, kosakata bahasa Ibrani berapa? Kalau kau memang pandai kau. Kan saya kan udah bilang tadi, Kak. Bahasa Ibrani saya nggak tahu. Cepat, kosakata cepat. Saya bilang sih 1000. Tunjukkan pakai data. Ya mau gimana saya tunjukkan datanya? Nggak bisa open cam. Kau bacakan aja narasumbernya dari mana biar dibuka. Ya udah belajar lah, Kak.
Bangsat memang untuk belajar lagi. Silakan Nora, daripada Memang memanglah kau ya. Memang kalau makanya saya bilang sama emak kau dengan bapak kau waktu mencetak kau tuh janganlah air liur anjing diminum. Kayak ginilah jadinya. Paham kau? Kayak surat Yasin kan? Udah kayak ya, daripada berdosa saya nanti berhadapan kalian gak enak gak? Ujung-ujungnya berdosa, kau memang udah berdosa setan. Kosa kata Arab aja, kosa kata Ibrani aja nggak tahu kau. Udah. Ibrani dicolong, dijadikan kitab kau. Udahlah Kak. Dasar kau nggak ada ilmu kau, sok-sok pula. Ini apa Kak Nora? Abu Daud 987 Kakak baca aja. Kau baca, coba kau baca. Bacalah kau. Oh, Onglo dan para bacalah kau. Kau baca originalnya kalau bisa, bacalah kau. Baca coba. Coba baca kau. Udah aku. Kau yang buka data. Baca kau. Udahlah Kak ya. Baca kau kafir. Iya. Gak ada suaranya di mute Bang. Kenapa? Apa? Kenapa Di? Nggak ada. Apa mau kau tanya tentang Quran? Nggak ada bro. Jadi ini Faru ya. Ujung-ujungnya jadi. Apa mau kau tanya tentang Quran? Bukan, nggak ada saya nanya tentang Tuhan, nggak ada. Jadi Dari tadi kan mereka bertanya sama saya ya. Saya jawab dengan data ya, data yang ada. Dan saya data gigi kiper kau dengan data. Memang muncung kau tuh berdosa aja, kau penipu kau. kamu Nora. Data apa kau tunjukkan? Yang kamu baca tadi apa Nora? Data yang kau baca baru cuman Zakaria yang kau tunjukkan. Ditanya sama Bang Benny dari tadi ndak ada kau jawab. Muncung kau itu loh. Janganlah kau seperti Paulus kau. Sorry. Gak enak Bang Faru. Jadi ujung-ujungnya jadi istilahnya edukasi kita gak enak Bang. Dan aku pun makasih lah kepada. Kalah sama anak SD. Saya kan anak SD tadi. Kamu bilang saya anak SD nggak ada ilmunya, nggak sepadan dengan kamu. Tapi pertanyaan saya satu pun nggak ada yang kamu jawab. Gampang loh pertanyaan saya tadi. Bang Benny, kalau Bang Benny mau nanti sama saya hatuha nggak apa-apa Bang. Kabari aja. Kapan waktunya saya siap. Kalau hari ini saya kerja. Ya kalau mau di sini aja nggak apa-apa. Silakan. Hatuha aja. Saya tantang kamu hatuha sama saya gimana? Ya di mana aja boleh, mau di komal kamu boleh, di komal saya boleh, atau di komal Bang Farup ini juga nggak apa-apa. Adi, kenapa? sebelum kau turun ya, saya mau bacakan ini. 1 Samuel 18 nomor 10-11. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Jadi roh jahat ini daripada Allah ini, roh jahat bagaimana ini? Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Roh jahat dari Allah ini bagaimana? Nantilah saya gali Kak ya. Oh enggak, kau jawab sekarang. Udahlah nanti aja lah Kak. Kau jawab sekarang, roh Allah yang jahat ini, yang roh Allah yang roh jahat yang daripada Allah ini bagaimana nih? Iya, soalnya udah nggak kondusif Kak, nanti aja lah. Loh, saya minta keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kau kan tadi mengatakan bahwa Allah tuh memberi kesesatan kepada iblis. Kenapa Allah kami itu menyesatkan iblis? Ya namanya iblis ya iyalah tersesat. Pertanyaan saya, roh Allah, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kenapa roh jahat itu diberikan Allah kau tuh kepada Saul? Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Nantilah roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kenapa? Kenapa Tuhan kau mengirimkan roh jahat kepada Saul sehingga ia kerasukan? Sebentar dulu Bang Erik. Kau jawab dulu, saya kejar di situ. Kau jawab dulu sebelum kau turun. Udah. Ini kita edukasi. Enggak, kau jawab. Kau tadi mengatakan Allah kami itu menyesatkan. Karena menyesatkan orang kafir. Sekarang saya tanya, roh jahat yang dari Allah itu kenapa diberikan kepada Saul? Nora, kenapa Tuhan kau mengirimkan roh jahat kepada Saul? Nora, jawab dulu. Aku nggak ada. Kau jawab dulu Adi. Kenapa Tuhan kau, Bapak kau, Yotefafe kau mengirimkan roh jahat kepada Saul? Kak Nora, aku nggak ada mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, ya Allah ya Robi, banyak kali saksinya. Sekarang saya bertanya, kenapa Tuhan kamu, Bapak kamu, Yotefafe kamu mengirimkan roh jahat kepada Saul?
Itu salah itu Kak, nggak ada itu. Naik kau John. Buka di 1 Samuel 18 nomor 10. Saya open cap dulu. Coba Si John itu saya undang tadi. Naik John Peter. salah Kak ya. Silakan John. Kita sudah lama tidak berkumpul bercengkerama. Naik John. Udah saya undang tadi Bang Faruk John Peter. Cuman nggak mau naik dia. Bang, besarkan saya dulu sebentar saja itu. Sebelum dia turun. Kau jangan apa? 1 Samuel 18 nomor 10 sampai. Keesokan harinya, roh jahat yang dari siapa nih roh jahat ini? Daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kenapa Allah kamu ini mengirim roh jahat kepada Saul sehingga ia kerasukan? Kenapa? Udah coba Kakak perkecilkan dulu biar saya baca dulu boleh. Coba. Coba perkecil ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan. Di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi ya. Iya. Main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul dan tombak di tangannya, Saul melempar tombak itu karena pikirannya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengalahkannya sampai dua kali. 2 kali kan, benar kan? Sekarang pertanyaan saya, roh jahat yang daripada Allah itu kenapa diberikan kepada Saul sehingga ia kerasukan? Itu Kakak pakai apa ya? Pakai aplikasi Sabda ya, makanya ada garis. Aduh. Oke, sekarang nggak aplikasi Sabda. Saya buka dari mana? Kau maunya dari mana? Ya udah nanti lah kita bahas ya. Saya nanti mau kerja. Sekarang nggak sabda. Ini dari TB. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Apa beda? Sama apa beda? Ini dari TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari TB. Silakan jelaskan. Bang, aku punya jawaban bang. Aksesoris itu buat nyiram roh tanaman. jahat. Sebentar Bang Akal. Roh jahat yang daripada Allah. Apakah sama apa beda? Nggak beda, Mbak. Sama Daud. Sama apa beda? Nggak beda, sama Kak, sama. Ya udah, jadi roh jahat ini dari mana? Itu roh jahat itu adalah iblis sendiri, Kak. Iya, dari mana? Siapa yang memberi kepada Saul? Bukan Saul yang memberikan. Coba Kakak Siapa yang memberi kepada Saul sehingga ia kerasukan? Si Saul kerasukan. Siapa yang memberi roh jahat ini kepada Saul? Coba Kakak baca aja dulu. Mengeles saja kau. Enggak. Udah banyak kali cerita kau. Jadi kawan-kawan di sini saya nggak ada menghujat kalian ya. Saya tidak pernah menghujat Allah Subhanahu wa taala karena banyak kali dari kau tadi sudah menghujat, banyak kali cerita kau. Enggak, karena kalian tadi yang menghujat. Karena kalian menghujat, di mana kami menghujat? Bukan Yesus kau yang udah terkutuk. Enggak tadi, kalau kata-kata terkutuk tadi saya iakan loh Kak. Enggak saya banyak kali pimpin kau tuh. Apakah kamu tadi kan pertanyaannya sama saya, apakah sang sumber itu atau apa itu mati terkutuk? Saya iakan. Saya iakan. Diamlah kau, nggak ada data kau. Ya udahlah. Saputra, dengar dulu. Kau baca dulu nih. Ini apa nih? Aduh, janganlah kau ajari aku. Ya nggak dengar dulu. Ini saya mau kasih tahu sama kamu. Ini Galatia, ya. Galatia 3:13 ini 13 ya. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengar dulu, santai-santai. Ya, ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau saya bahasa Jepangnya pun kok nggak akan ngerti, percuma. Aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terkutuklah setiap orang yang mati digantung di atas pohon. Kenapa di atas pohon, bukan di tiang salib? Ada tadi malam bang. Udahlah Bang gue ya. Nantilah ya. Aku tanya dulu, kenapa di sini orang Jepang, kitab Jepang punya, orang Jepang Kristen mengatakan bahwa yang digantung itu bukan di pohon, bukan di salib, tapi di pohon. Kenapa di Indonesia adanya di tiang salib? Kenapa? Kan ranah sejarahnya kan udah jelas Bang bahwasannya kan kitab suci itu harusnya sama satu dengan yang lainnya. Kenapa beda?
Kalau beda itu ya kurasa karena kurangnya kosakata dari sana. Apalagi tadi kau nggak ngerti kosakata, kau bilang sekarang kau bawa-bawa kosakata. Aduh, kamu Bang Beni, kalau kamu makanya ilmumu nggak nyampe, jangan ngajak head to head sama saya, ilmumu nggak sampai, tahu nggak? Iya, iyalah, nggak apa-apa, ilmuku saya nggak nyampe. Coba ya abang sekarang jelaskan dulu ini gimana, perkara kitab sucimu ini gimana? Kenapa satu negara dengan negara yang lainnya berbeda? Bang Beni, coba dulu kita. Saya tanya dulu, kenapa di sini dibilangnya digantung di pohon? Bang Beni, yang setahu kita yang digantung di pohon kemarin itu siapa? Lucifer. Bukan, yang digantung karena telah menerima suap. Oh, Yudas. Nah, Yudas yang digantung kan terkutuk bagi orang yang menerima suap. Kan seperti itu, tertulis ada di dalam Bible kan? Enggak, kau bisa jadi jelaskan cerita kitab sucimu ini? Kamu bilang kan jadi yang kitab tergantung suci. di pohon itu adalah Yudas, berarti sebenarnya penyalib yang disalib itu sebenarnya siapa sih? Buka silakan dulu kau cari sendiri tuh. Udah Kak Nora. Jadi yang raja-raja tipping, kalau kalian berani sama saya hatuha, kabari saya. Gak usah, kau usah tanggapin itu tuh, tanggapin kau itu urus dulu ini, kau urus dulu ini. Kau urus dulu ini tentang salib dan apa di pohon ini kau urus dulu. Kau urus dulu ini gimana nih ceritanya di kitab suci kok bisa beda-beda. Saya udah bilang Bang Beni. Kau bawa ke seluruh dunia, semua orang bisa baca. Siapa yang bilang Bang Beni? Jangan Abang Beni kayak gitu. Saya nggak mau mengkomparasi dalam ajaran Anda. Iya, bukan komparasi. Saya juga nggak mau komparasi. Cuman kan ini kan kamu bilang Bible itu kitab sucimu, ya kan? Bible itu kitab sucimu, bukan kitab suci aku. Aku tanya sekarang sama kau, kenapa kitab suci yang dimiliki Kristen Jepang sama Kristen Indonesia berbeda isinya? Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Saya nggak bisa menyalahkan. Yang salah yang mana? Saya tidak bisa menyalahkan yang sini karena kita. Lo kok bisa begitu? Kamu mau nggak saya tes kamu? Coba kamu nggak usah ngetes saya. Saya tanya ini yang tertulis secara eksplisit kok. Saya nggak ngetes kamu. Udah tulis kita bikin. Saya nggak ngetes kamu. Saya cuma membacakan apa yang tertulis. Biar aja Bang Lim, biar aja. Apa materi yang mau dia tes Bang? Ayo silakan. Dia mau bawa Quran silakan. Saya bukan mengetes kamu. Pertanyaan saya, mana yang salah di kayu salib atau digantung di atas pohon? Mana yang benar? Kita tunggu aja Bang. Materi yang mau dikasih si Adi ini apa? Mau ngetes apa dia? Bidang apa? Di Quran, hadis atau di mana? Ayo. Dulu dia ambil Bang Farid. Bang Beni coba buka dulu hadis Abu Daud ya. Abu Daud 987. Oke, coba kamu jelaskan dulu Adi. Apa itu yang dikatakan hadis dhaif, hadis sahih, kau jangan nyuruh orang. Hadis kau buka sendiri. Aku aja berusaha buka sendiri. Kau enak aja kau suruh-suruh orang. Udahlah ya. Saya di sini nggak ada menghujat Anda semua. Jangan sampai ya. Jangan Anda ini melempar batu sembunyi tangan, apalagi raja-raja tipping ya. Kau menghujat tadi, kau bilang Allah Subhanahu wa taala itu maha menyesatkan. Ya kan? Kau bilang Allah Subhanahu wa taala itu biadab. Surah Al-Araf ayat 6. Bang Beni, surah Al-Araf ayat 16. Ya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, makanya aku menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Islam itu mudah bro. Kau kalau nggak ngerti, kau tanya tafsirnya. Ada tafsirnya di situ, kau baca tafsirnya. Kalau masih nggak mengerti tentang tafsirnya, tanya para ulama, para kiai. Apakah Al-Quran nggak seperti kau ngarang bebas? Giliran ku tanya kitab sucimu antara pohon dengan kayu salib, kau bingung. Mana yang salah? Enggak, apakah Al-Quran kamu kurang jelas untuk kamu? Aku tanya, disalib atau digantung? Saya bilang kan disalib. Simpel kan pertanyaanku kan, aku bertanya berdasarkan data apa yang aku punya. Belum lagi nanti aku buka KJV, belum aku buka kodeks. Oh, tangkap Adi, penjarakan Adi. Aduh, jadi ateis kalian bro. Ya. Bentar saya bro. Gak aku tanya dulu sama kau apa? Kristenmu apa? Katolik atau Protestan? Butuh, saya nggak kenal denom. Kau Katolik atau Protestan? Nggak kenal denom bang, paham nggak? Kalau kalian kawan-kawan ya yang raja tipping, kalau kalian tanya dulu sama kamu tuh Protestan atau Katolik? Bentar dulu Bang Beni.
Kalau klien kawan-kawan mengancam saya untuk menangkap saya atau melaporkan saya, seharusnya Anda berpikir lebih bagus Anda itu ateis, karena ateis itu tidak diajarkan untuk mengancam. Nggak jelas orang satu ini ya. Silakan Abang Host. Saya di mute, bro. Enggak, masalahnya gini bro, Benny. Dari tadi saya udah bilang, saya tidak pernah menghujat. Karena klien tadi mengatakan, saya najis menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saya ada nggak mengatakan seperti itu sama kalian dari tadi? Begitu klien melontarkan, saya najis menyembah Tuhan Yesus Kristus klien. Ya saya melontarkan kata-kata seperti itulah. Karena emang ada tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 12, ayat 16. Siapa yang menyesatkan iblis? Kamu bisa jawab nggak, Benny? Siapa yang menyesatkan iblis? Dalam surah Al-A'raf ayat 16. Malas saya jawab omongan kamu, nggak ada ilmunya, percuma. Saya mau berdiskusi sama Iblis Peter, bukan sama anak TK. Siapa rupanya siapa? Coba kita kaji aja bang. Al-A'raf ayat 16 itu bang. Bang Benny, dibuka aja original teksnya bang. Oke. Kita buka original teksnya bang. Udah, Di saya situ jelaskan dinyatakan tadi, di original Baru. teksnya menyatakan sesat atau telah disesatkan. Coba. Kamu baca. Jadi kamu menyalahkan NU. Jadi saya sudah jelaskan tadi, Allah itu maha menyesatkan, memang betul. Kan Bagi jadi- orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran atau yang disebut kafir. Saya sudah jelaskan isi ayat itu. Bukan, masalahnya bukan itu bangku. Aku nggak masalah ke situ bang. Dari tadi ya, orang abang semua bertanya tentang iman saya, tentang iman kekristenan, saya jawab. Saya nggak ada melontar pertanyaan sama orang abang tentang pertanyaan tentang agama apapun, saya nggak ada. Yang kamu jawab apa? Dari tadi kamu nggak jawab apa-apa kecuali isi otakmu sendiri. Aduh. Terus Marah kok bro, Benny. Makanya tamatan di situ emang akhirnya kodok bro. Iya. Halo Iya, Adi. SD mau gimana? Adi. Susah lah. Adi, Al-A'raf 16 itu siapa yang menyesatkan dan siapa yang menyatakan dia disesatkan? Ayo. Jadi kamu menyalahkan itu. Halo Adi. Oh. Ayo kita kaji Al-A'raf 16. Apakah Allah yang menyesatkan iblis atau iblis menyatakan Allah telah menyesatkan dia? Ayo. Coba. Iya iblis menjawab. Benar gak? Ini tengok. Siapa aja coba. Tengok. Terjemahannya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini pernyataan iblis atau pernyataan Allah? Itu jawaban iblis. Iya, ini pernyataan iblis atau pernyataan Allah? Itu jawaban Itu pengakuan iblis itu Adi, karena Nabi Adam. Iblis yang menyatakan diri dia disesatkan oleh Allah. Tapi Itu pengakuan bukan Allah iblis yang itu. menyatakan telah menyesatkan iblis. Paham? Bukan Allah yang menyesatkan si iblis, dia pengakuannya karena sakit hati sama Nabi Adam. Itu kau paham Bukan itu. Allah yang menyesatkan iblis. Enggak, Kalian diam dulu bang Akidah. Akidah, tahan dulu bang. Yang materi Al-A'raf 16 ini kalian udah udah basi. Ya, Waalaikumsalam. keliling-keliling kalian membahas tentang ini, kalian pelintir ayat ini. Masih di terjemahan saja udah kalian pelintir. Bukan Allah yang menyesatkan iblis, tapi iblis sendiri yang menyatakan diri dia disesatkan Allah. Allah sendiri tak pernah menyesatkan iblis. Halo. Hawa nafsu iblis sendiri yang membuat dia tersesat. Enggak, Biar kau tahu, jangan kau framing. Kau framing lah, katakan bahwasanya Allah yang menyesatkan iblis ayat surah Al-A'raf ini. Saya suruh orang ngerakam supaya dicari kau, tangkap kau. Kau pahamin itu Adi. Itu sama itu artinya aku minggat dari rumah. Aku bilang bapak aku mengusirku. Sebenarnya bapak aku nggak mengusir. Karena aku minggat. Aku bilang bapak aku diusir bapakku. Aku bilang. Kau materi basi kau bawa kemari. Kau framing bahwasanya Allah menyesatkan iblis. Kau Halo. simak enggak itu terjemahannya itu? Halo. Kau masih terjemahannya aja pun kesalahan kau. Konon kau bawa kau ke original teksnya kau. Kau kalau Quran jangan ngomong kau sama aku kau. Ayo ayat mana lagi mau kau framing? Ayo. Buka semua ayat Quran yang kau ketahui. Ayo. Faru, gini Bang Faru, di VT saya ini, di akun ini udah ada kok. Ya, di VT saya ini udah ada buktinya bahwasannya Muslim juga mengakui. Ada kok. Boleh Anda baca. Boleh Anda tonton. Sekarang kayak gini Bang Adi. Gini Bang Adi. Kalau Bang Adi minggat dari rumah, apakah itu abang diusir orang tua bang? Udahlah bro, itu udah basi. Nah, itu iblis kayak gitu. Dia yang itu sesat. Bukan Allah yang menyesatkan dia. Bang, sorry bangku ya. Abang Ya udahlah, kita selesaikan dulu sama si Adi. Udah, kamu udah nggak usah banyak ngomong di dari tadi udah capek kita di.
Ini kita sambut dulu saudara kita dari Kristen mungkin ya, Bang Jay Gomez. Selamat siang Bang, selamat bergabung. Bang Jay Gomez. Kawan-kawan nih. Bang Jay Gomez. Yo Bang. Iya, selamat siang Bang, selamat bergabung Bang. Oke lah Iya, kawan-kawan. selamat. Izin turun lah broku ya. Karena Iya Bang Adi ya. jadi minal aidin wa faizin, saya minta maaf kepada kalian semua ya. Iya baik Bang. Iya Bang, sama-sama Bang. Oke Bang Adi, makasih Bang Adi, makasih. Nah, karena kita di sini berjalan. Oke Bang Faruk, aku izin turun Bang Faruk. Mau kemana bang? Ini aku lagi Tunggu, siapa tadi mana? Si Adinya tadi mana si Adinya tadi bang? udah turun Tunggu, ya Bang. Enggak, saya tadi di lapangan saya tadi. Jadi kurang Al-Araf 16 dibawa-bawa dia. Itu materi basi tuh, framing dari Oten Itu kurang udah ajar. basi, itu udah dari zaman Fir'aun dibawa-bawain sama mereka itu. Mereka pasti menarasikan bahwasanya Allah menyesatkan iblis. Tidak. Kita tanya kepada para guru-guru kita. Masa kalian lebih paham Quran daripada kami? Hidup kami ini nggak bisa lepas dari Quran bro. Satu hari saja kami tanpa baca Quran, cuma orang gila kami rasa kalian tahu. Sok kalian pula tahu tentang Quran. Terjemahan saja pun berserak kalian memahami terjemahan bahasa Indonesia loh. Masa nggak bisa kalian memahami konotasi dari bahasa Indonesia? Itu pernyataan iblis. Dia menyatakan bahwasanya Allah menyesatkan dia, bukan pernyataan Allah menyesatkan iblis. Baru 1-2 ayat kalian ketahui tentang Al-Quran, benerlah kata Allah dalam Al-Quran. Hanya sedikit yang kau ketahui tentang Al-Quran, tapi udah mengolok-olok kamu. Sudah mengolok-olok. Jangan di framing seperti itu gitu loh. Bangga kali teriak-teriak tentang Al-Araf 16. Ayo kita buka Al-Araf 16. Ayo kita buka. Siapa kalian lagi mau membahas Quran? Ayo. Bang Faruk gak ngerti apa-apa tentang Quran. Bodoh Bang Faruk ini tentang Quran. Namanya mu'alaf, bodoh tentang Quran. Memang pas itu Bang Faruk, itu dalilnya kan dia kan si iblis kan itu karena enggak terima dengan Nabi Adam, Kurang ajar kayak gitu. dia menyimpang dari ajaran Allah, dia katakan dia disesatkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bukan untuk menyesatkan dia, enggak ada Tuhan menyesatkan dia, enggak ada. Iblis pun Memang tidak ada. Kalau kita kaji lagi ini, siapa ini saudara kita yang paham ilmu nahu? Yuk kita kaji yuk. Nahu sorobnya yuk. Dari mana itu asal kata? Karena engkau telah menyatakan aku sesat. Ayo kita kaji yuk. Kalian untung kita diskusinya di sini. Kalau kita diskusinya head to head tadi bertatap mata, selesai bro. Selesai kita ini. Hati-hati kalian. Jadi saat kalian bertanya Bang Faruk capek. Kalau diskusi sama si Adi itu capek. Nggak ada data, dia nggak punya data, modal congor aja capek. Tadi kan Bang Faruk sama Bang Adi tadi kan aku kasih dia itu istilahnya kalau kita minggat dari rumah bukan berarti orang tua itu yang mengusir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dedi. Ya Bang Jay Gomez, silakan Bang Jay Gomez, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya, silakan Bang. Oke Bang, saya gabung itu saya mau ini kan Bang umum itu kan saya bisa dengar tapi saya umum itu sedikit aja. Tapi Bang umum itu semuanya benar tapi saya umum begini Bang. Agama semuanya itu dari semuanya baik. Tidak ada agama yang tidak baik atau baik. Kalau masuk surga itu ada orang yang kepercayaan sama Tuhan atau orang yang imam. Itu yang atau di Katolik atau di Muslim atau dimanapun berada di agamanya. Bang Gomez, izin Bang Gomez. Orang yang terpercaya atau orang yang imam. Bang Gomez, ya, yo. Bang Gomez, di sini ya. Saya tadi mempersilahkan Anda bertanya atau ingin ditanya. Bukan ingin menarasikan apa yang ada dalam pikiran Anda. Ini room diskusi, bukan room takiyah. Ya, jadi gini Bang Gomez, gini. Bang Faruk tunggu, Bang Faruk tambahkan sedikit. Bang Gomez. Saya dengar. Iya, Bang Gomez, gini Bang Gomez. Saya dengar atau dengar. Iya, sabar dulu Bang Gomez, gini Bang Gomez. Abang menyatakan bahwasanya semua agama itu baik. Itu kan menurut pemahaman Abang. Dan menurut pemahaman Bang Faruk juga Islam itu adalah baik.
Maka kita sediakan ini room diskusi, Bang. Iya, iya. Baik menurut Abang dan baik menurut Bang Faruk, apakah selaras dengan akal? Ayo, itu yang kita ngaji, Bang. Jangan hanya baik menurut Abang, Abang benar-benar di dalam hati Abang terus amalkan. Padahal sesuatu yang Abang anggap baik itu Abang amalkan melukai hati orang lain, menyakiti orang lain. Iya. Itu, Bang. Baik menurut Abang dan baik menurut Bang Faruk, kita letakkan nih di meja diskusi, gedebek. Kita tinggalkan iman. Kita selaraskan dengan akal. Mana yang selaras dengan akal? Jika selaras dengan akal, kita amalkan yang kita rasa itu baik, kita amalkan, maka baiklah untuk seluruh alam semesta. Bahkan tumbuh-tumbuhan dan binatang pun merasakan kebaikan dari pemahaman agama kita itu sendiri. Gitu loh. Iya. Ayo, silakan kita kaji, Bang. Baik menurut Abang itu seperti apa? Masuk di TikTok ini biarpun silakan. Iya. Saya bergabung itu bukan saya bergabung itu saya mau dengarkan kata bapak-bapak dan kakak-kakak. Saya mau mengikuti kakak-kakak dan paling omong yang paling baik dan sama Tuhan aja. Iya, silakan bang. Kalau mau menyimak silakan bang, asal jangan menghujat ya bang. Iya. Enggak, ini terus kita ngapain ini, Bang? Maaf ya Bang Faruk, aku sebenarnya sering lihat itu live-nya Bang Faruk. Cuman tadi memang aku nggak pernah naik ini ke rumah Bang Faruk. Tapi tadi dengar si Adi tadi aku langsung ini ya udahlah naik lah biar di ini. Kita di sini bertatap-tatapan aja lah itu. Tatap mata saya Bang Gomez. Tatap mata saya Bang Gomez. Bang Gomez. Boleh bertanya ya Bang Gomez? Bang Gomez ini asal dari mana Bang? Kakak dari mana Kakak Gomez? Wih, Timor Leste di mananya Kakak? Timor Leste di mananya? Di Maluru. Aluru. Oh, saya dulu di Komoro, Kampung Baru. Ya. Silakan bertanya. Ya. Saya kan omong bahas itu kan sedikit-sedikit biar kakak-kakak omong saya dengar aja. Oke, gini Bang Gomez, coba Bang Faruk bertanya ke Abang, ya. Baiknya keimanan Abang, ya, kebaiknya keimanan Bang Gomez. Coba narasikan bagaimana baiknya pemahaman agama Abang dan ajaran agama Abang yang menguntungkan istri Abang, orang tua Abang, atau anak-anak Abang. Silakan Bang, coba. Saya belum menikah Bang. Apa? Gimana? Saya belum menikah. Sama orang tua Bang, sama orang tua. Orang tua Bang, orang tua. Iya. Apa kata agama Abang dalam menghadapi orang tua? Atau menyayangi orang tua? Atau berbakti kepada orang tua? Coba silakan Bang. Apa lagi? Apa? Aduh Bang, maaf Bang. Saya tadi Bang bilang itu saya itu semuanya dengar tapi saya omong itu sedikit-sedikit saya kayaknya nggak bisa deh. Kenyang? Iya, saya kan dengar bahasa Indonesia. Dia kurang fasih dia bahasa Indonesia Bang. Mungkin ya. Itu Faruk kurang fasih kurang fasih dalam Iya. Oh iya. Oke abang-abang semuanya, Kak Nora, saya izin turun dulu ya. Bang Akal semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman Kristen yang mau naik silakan. Atau ada yang mau abang tanyakan Bang Gomez? Ayo Bang Gomez. Ada yang mau ditanyakan? Iya Bang. Gimana?
Nggak ada. Nggak ada. Abang bisa nyanyi, Bang? Iya. Abang bisa nyanyi? Ya, bisa. Oh, coba nyanyi, Bang. Suara timur itu gimana, Bang? Biasanya suara timur itu indah, suara dari timur itu indah, Bang. Orang-orang timur itu kan kelebihannya suaranya, Bang. Silakan, Bang. Tapi jangan nyanyi kebaktian, Bang. Nyanyi apa, Bang? Hah? Nyanyi lagu apa, Bang? Lagu timur. Lagu timur yang Ita timur oan sirane larang besak manek date. Iya kan? Aku mau nanya sama Bang Gomez dulu nih Bang Faruk, boleh? Iya kan? Coba nyanyi dulu. Ita timur oan sirane. Coba nyanyi dulu, Bang. Ayo. Itu Nora. Iya. Biar saya lagu ini kan saya nggak dihafal, tapi adik saya biar adik saya yang nanya aja, Pak. Iya, berarti Abang tahu, berarti Kakak Gomez tahu kan lagu itu Ita Timur? Iya. Udah menyukun do itu si Lek Gomezon. Kan dia kurang pandai bahasa Indonesia, Bang. Itu makanya tadi nggak ditanya. Kayak gini Bang Gomez. Tadi narasi Bang Gomez itu kan semua agama itu baik. Memang betul menurut pengikut agama itu sendiri. Contohnya kayak gini Bang Gomez. Ada pendaftaran jadi calon PNS itu harus ijazahnya S1. Cuman Abang itu punya ijazahnya SMA. Ijazah SMA itu kan baik menurut Abang. Karena kan Abang melalui pendidikan juga ijazah SMA itu. Tapi untuk menjadi PNS itu Abang harus punya ijazah S1. Blunder Pak Bang Gomeznya. Kurang paham dia bahasa Indonesia, Bang Akida. Nggak bisa, Bang Akida. Kita ajak ke situ dia nggak bisa, Bang. Udah kita hiburan aja lah, Bang. Kita dengar suara timur, suara orang timur bernyanyi, Bang. Nggak bisa. Iya. Oke, silakan Bang Gomez. Bang Faruk kalau lagunya seperti lagu Poco-Poco, Bang Faruk mau pargoy. Ayo, silakan Bang Gomez. Iya, saya nyanyi aja. San lagu biasa aja, Bang. Lagu timur lah. Iya, lagu timur. Nyanyi apa Bang Gomez? Iya, Bang. Sekarang dan selamanya beta yakin cuma Ale yang beda dengan lagu timur. Yang terbaik, cinta sudah tinggal jalan. Semungkin beta akhiri hubungan ini. Sio jantung hati terserah dan semua mau bilang apa di belakang. Beta simpan peduli, beta tetap cinta. Nona enggak bisa. Udah deh, Bang. Gak apa-apa, lanjut aja, Bang. Lanjut aja Kakak Gomez. Lanjut aja. Biasaan nyanyi lagu Timor Leste bahasa Tetung aja, Bang. Ya, coba. Tetun lah yang seperti saya nyanyikan tadi. Iya kan? Itu tadi anaknya pandai itu. Ya coba. Ya. Itu kan lagu daerah itu. Ita Timoroan Sirane. Kita orang Timur katanya ya kan? Ayo lanjut. Lagu ini saya kan nggak bisa nyanyi, Bang. Hah? Yang lain aja. Saya nggak hafal lagu ini, Bang. Iya, yang hafal. Yang lain aja. Penting lagu timur. Ya, biar saya lagu bahasa Tetung, lagu cinta doang, Bang. Biasa iya, penting lagu timur, Bang. Aduh, dari tadi aku tunggu. Silakan, Bang. Lagu mau cinta yang pasti bahasa timur, bahasa Tetum. Pakai bahasa Tetum ya. Ya, lanjut. Yo. Nyanyi. Lagu apa ya? Saya pikir-pikir dulu. Atau tidak lagu ini? Onina Noi itu bagus juga itu, Bang. Kakak Gomez, Onina Noi itu. Oh, Onina Noi itu Onina kan Noi.
ini bahasa dari Okusi atau apa sih kan dari Bakau. Iya, nggak apa-apa nyanyi. Tahu Bakau lagunya? Makassar. Kami ini kan Makassar, bukan Okusi. Saya kan bukan Okusi. Udah, nggak apa-apa. Yang hafal aja lah, nggak apa-apa. Lanjut. Ayo, lanjut. Oke. Sawer ya teman-teman, sawer ya. Bang Gomez ini sawer ya. Cepet lah bang, udah disawer tuh bang. Aduh. Ya saya pikir dulu. Sukun ngomong Faruk. Sukun Jo. Lele kanta teki. Lele kanta ilawa saya perkantan perasuli. Ilawa warir perkantan perawalin. Memang beda bahasanya itu. Ya, Bukan. kami ini Beda kan bahasanya. bahasa Makassar. Iya, beda kali dengan bahasa Tetum ya. Iya, beda. Mirip Timur Iya Leste. kayak gini. Kan di daerah kami itu kan Kakak Gomez tahu ini. Kalau saya ngomong ini, Ita kan kamarada Jose Lakona buat Ida. Tahu? Berarti bukan itu ya Apa, bahasanya ya? Bukan Bahasa itu apa bahasanya sih? ya? Bahasa Tetum. Iya. Bukan itu ya? Bukan ya? Iya. Oh, bukan. Ya udah lanjut. Pantas lah dia tidak tahu lagu Ita Timur Oan. Lanjut. Bang Gomez, kalau bahasa Bang Gomez Ya, itu kan di daerah kami itu kan bahasa itu berapa? 32 bahasa nih. Timur Leste nih. Bang Gomez, aku akan mencari kebenaran apa kalau bahasa Abang bilangnya apa, Bang? Aku akan mencari kebenaran. Tadi kan saya bilang sama adik itu saya bilang begini. Lagu tadi adik nyanyi itu lagu apa kamu nyanyi? Saya bilang begini sama adiknya. Bang Gomez. Ya? Halo. Bang Gomez. Yo. Dia tahu. Yo. Kalau bahasa Abang Ya bilang Leo Samosir. Apa Bang Akida, jangan lagi Bang Akida. Kita kan diskusi kok jadi nyanyi. Apa yang mau didapat? Oh, mau diskusi Ya, bang, kan tadi kan silakan. belum ada. Tadi kan belum apa, ada. silakan. Saya kan Bang Leo yang mau Lanjut, diskusi. Oke, kita tinggalkan nyanyinya ya. Tinggalkan nyanyinya. Bang Gomez pun dari tadi nggak nyanyi. Kakak Gomez nyimak Biar dulu ya. Bang- Nggak apa-apa, Kakak Gomez nyimak ya. Kakak Jadi Gomez nyimak ya. saya dengar aja, saya dengarnya. Oke. ini sekilas. Oke, silakan Bang Leo. Abang mau bertanya dahulu atau Bang Faruk bertanya dahulu ke Abang? Coba saya bertanya dulu. Ini Islam ya? Ya, Islam. Oke, kita coba tanya sekilas Islam dulu ya. Ya, silakan. Nah, di dalam Islam, Kuat Bang suaranya Bang, kuat Bang. di dalam Islam itu kita berbicara tentang penciptaan. Ada nggak penciptaan dari dalam Islam? Penciptaan apa ini Bang? Penciptaan langit dan bumi. Hari penciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Cuman begitu. Penciptaan alam semesta Bang. Iya, pencipta alam semesta. Iya, ada. Terus? Bagaimana bentuk penciptaan di dalam Islam gitu loh? Karena kalau saya tahu Islam hanya bicara tentang Bagaimana ada- bentuk penciptaan gitu? iya. Nggak nyambung, bukan bentuk, proses. Yang nanya salah, bukan bentuk, proses penciptaan. Bukan bentuk Jangan Bang. Kalau menanyakan bentuknya kan sudah Bang saksikan Bang. Inilah dia bentuknya Bang. Iya, penciptaannya gimana? Ada nggak di Islam? Di ayat Al-Quran? Iya, proses penciptaannya Bang maksudmu Bang. Iya. Iya, penciptaan apa ini? Alam semesta apa makhluk? Ciptaan alam semesta inilah. Oh, alam semesta. Iya.
Ditunggu Bang ya, bentar Bang ya. Oke. Kalau nggak salah Bang Faruk di surah Al-Anbiya ya teman-teman ya. Teori Big Bang Al-Anbiya berapa itu? Jangan kalau nggak salah lah, nanti salah yang benar. Iya. Yang benarnya. Ya pas abang, kalau nggak salah kan berarti benar. Ya kalau nggak salah itu reka-rekaan Mas Ian. Kan namanya dicari loh Leo. Ya, Kan makanya dibilang kalau nggak salah, mudah-mudahan benar gitu loh. jangan ada mudah-mudahan, itu nggak pasti kata mudah-mudahan. Nggak apa-apa, karena kami bukan ilmu pasti. Ada, Ya. coba bukan di surat As-Sajdah 32. Ya, di situ proses penciptaan situ. Gimana coba? Surat As-Sajdah ayat 32. Kita kan mau sekilas tahu ya kan, kita kalau saya memang tahu gitu. Kalau di kitab saya itu ayat pertama penciptaan itu sudah jelas. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dulu baru bumi gitu. Ya. Izin Aki Faruk bisa aku bacain terjemahannya. Iya, silakan. Silakan Bang, silakan. Di surat As-Sajdah ayat 32 Allah berfirman. Saya terjemahkan aja ya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas ars. Nah, yang 6 hari itu coba model yang 6 hari itu gimana? Di kitabmu juga kan yang dikatakan sahabat itu apa? Tuhanmu menciptakan proses penciptaan Tuhanmu 7 hari, 7 masa itu? Ya apa kita namanya? proses penciptaan itu gimana di Al-Quran? Proses penciptaan. Karena itu kan belum pasif. Sabar, tenang aja, Al-Quran kok lengkap. Nah, di sini kan kita belajar. Coba yang benarnya coba tunjukin. Sabar Bang, kita harus buka data semua nih. Ya, tapi kalau dari Bang Faruk pribadi ya lebih berpegang kepada teori Big Bang yang tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Coba Bang Faruk baca ya. Al-Anbiya 30. Loh, saya tidak ada Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ini proses Bang ya. Segala yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi langit dan bumi itu Bang, ya, langit dan bumi itu dulunya satu. Ya. Jadi dipisahkan antara langit dan bumi. Dengan satu kali kun. Terpisahnya langit dan bumi, terjadilah alam semesta dan diciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Terus Abang mau bertanya yang lebih detail kayak mana Bang? Abang mau jawaban lebih detail gimana Bang? Silakan Bang. Bang Jai. Nah, berarti di sana belum ada bentuk proses yang pasti ya. Istilahnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa belum ada proses? Kan simak lah Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Loh, kita kan jadi nggak tahu mana, belum ada langit, belum ada bumi. Langit dan bumi aja itu belum ada. Dipisahkan yang terangkat ke atas dialah langit, yang tertinggal di bawah dialah bumi. Sekalian semua Bang, gunung-gunung, pohon-pohon, apalagi. Yang ke langit itu, yang terangkat ke langit terpisah itu ya galaksi. Semua yang ada di galaksi, di langit itu Bang. Jadi nggak ada proses ya terbentuknya bumi ini gitu. Gimana? Yang dipisahkan gitu, nggak ada bentuk terbentuknya. Iya. Berarti prosesnya belum jelas. Oke, proses yang jelas itu gimana Bang menurut kitabmu Bang? Kalau dia mana tahu ya? Mana tahu Bible lebih jelas lagi menjelaskan tentang penciptaan alam semesta? Silakan. Iya.
Itu di kitab Kejadian sudah sangat jelas, bisa dilihat Kejadian Apa katanya di kitab Kejadian? Silahkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, masih belum ada apa-apa menutupi sekitarnya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, dan airnya dari mana bang? Belum diciptakan airnya bang. Dari mana airnya? Tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi Anda jelaskan sudah jelas pasti bahwasanya langit dan air itu berpisah ya. Iya. Nah, tetapi di sana tidak ada bentuk pastinya bagaimana pembentukan bumi. Ada bang. Cuman di abang lebih anehnya lagi di abang bang. Ujung-ujung ada air. Belayang-layang roh Allah di atas permukaan air. Coba abang simak lagi. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Aku baca. Tiba-tiba ada air. Aku bacain Aki Faruk prosesnya. Izin Aki Faruk bisa aku bacain. Akal sehat. Oke. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan air. Hari ketiga Allah menciptakan benda-benda cakrawala. Hari kelima Allah menciptakan manusia. Hari keenam Allah menciptakan seisi tumbuh-tumbuhan dan makhluk yang lain. Mau ayatnya? Mana hari masa pertama surat An-Naziat ayat 27, hari kedua An-Naziat ayat 28. Jangan baca, coba dibaca di mana Al-Qur'an terletak seperti itu, teratur dia. Abang, begini abang, saya membacakan ini, apakah bisa juga abang mengkomparasi sebentar kalau saya tanyakan hal yang sama? Setidaknya saya menyimak. Bukan hari, Bang Akal, bukan hari tapi masa. Loh. Jangan bilang hari, nanti dia bertanya. Sorry. Iya. Masa. Sorry. Jangan bilang hari. Makanya saya bingung, kenapa ini diambil dari versi Bible ya kan? Iya, masa. Sorry, di dalam Al-Quran dikatakan masa. Loh, yang kamu juga kan begitu cara penjabaranmu, sama juga dengan Al-Quran. Ya, kalau gue mau masuk detailnya, gue baca ayatnya dan panjang, karena masing-masing ayat ini tidak berdiri sendiri. Nah, berarti Anda mereka nggak pasti. Loh, kok ada ayatnya gue sebutin, gue bacain masa penciptaan. Saya bacakan ayatnya ya. Izin sedikit aja Bang Akal, nanti Abang lanjut. Silakan dibacakan di dalam surat Al-Anbiya tadi dikatakan itu Faruk ayat 31. Al-Anbiya ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Fusilat ayat 9 sampai 12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kedua menjawab, kami datang dengan patuh. Dalam Az-Zariyat ayat 47, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Hud ayat 7, dan dialah yang menciptakan. Diam dulu, saya baca. Hud ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Al-Sajdah ayat 4, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? At-Talaq ayat 12. Allah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Selesai, lanjut. Nah, jadi di sana ada saya dengar langit itu berupa asap dan langit itu dibangun. Bagaimana bentuknya lagi kok langit ada kaitannya dengan itu? Ya, hasilnya Bang tengok aja Bang langit Bang. Bang Leo. Coba Abang tengok langit Bang. Ada nggak kecacatan di langit itu Bang? Saya belum pernah. Ada nggak satu lubang pun di langit itu Bang, tengok Bang. Itu hasilnya Bang.
Gimana langit coba? Pernah anda ke langit? Gimana? Apa dibangun langit itu? Iya, abang pernah nggak ke langit untuk memastikan bahwa langit itu nggak dibangun? Menurut abang terjadinya langit itu karena apa? Berarti belum konkret penciptaan itu. Terjadinya langit itu karena apa? Jawab dulu. Jelaskan dong. Kamu jangan memojokkan kami, tetapi kamu sendiri tidak memiliki ilmu untuk membenarkan dan menyalahkan kami. Terjadinya langit itu menurutmu karena apa? Apa kata kitabmu terjadinya langit? Bagaimana terjadinya langit? Apa kata kitabmu? Langit itu sudah terbentuk, dibuat Allah, langit dan bumi katanya. Tidak kamu berbohong. Kau berbohong. Jangan berbohong kau, Leo. Yang ada Kejadian 1, aku baca ya, Kejadian 1 ya. Ayat 1 sampai seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di air mana roh Allah melayang-layang? Di air mana? Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat bro. Belum berbentuk dan kosong. Kosong bro. Tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, yaitu. Jadi Allah itu menciptakannya secara teratur. Bukan seperti dalil. Gimana kau bilang bumi belum berbentuk dan kosong? Bumi belum berbentuk dan kosong. Tiba-tiba ada air. Tiba-tiba ada air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mana airnya? Orang dikatakan dia dua bumi belum berbentuk dan kosong. Kau jelaskan dulu dari mana airnya? Makanya dibaca lagi ke bawahnya. Maka cakrawala dipisahkan. Itulah dia. Bro, kau punya akal nggak nyimak? Berkusimak baca lagi sama kau ya. Simak yang betul-betul ya. Pada mulanya, simak Leo. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bisa kau bayangkan tak berbentuk dan kosong? Kayak mana bentuknya? Orang belum ada bentuknya, kosong lagi katanya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum ada bentuknya, maka tak boleh lagi kau bayangkan dalam bentuk apapun. Petak kek, segitiga kek, jajar genjang kek, bulat kek. Jangan dulu, karena belum ada bentuk bumi. Ya kan? Belum ada bentuk bumi. Tiba-tiba di ayat berikutnya dikatakan, ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat keduanya, airnya dari mana? Tadi katanya di ayat pertama, ayat kedua itu bumi belum berbentuk dan kosong. Kok bisa ada air? Mau aku kasih tahu lagi kok ngaconya kayak mana? Oke, kita simak ayat ketiga. Berfirmanlah Allah. Dulu itu ketawanya. Apa? Ketawanya. Hihi, ketawanya itu. Ketawanya. Hihi. Lanjut. Yang datanya nggak bisa dikonkretkan. Loh, kok nggak? Ini data gue. Ini kitabmu yang kau pikir Quran ini di kitabmu ini. Di Al-Quran itu tadi dikatakan langit. Di langit ada. Bagaimana? Dan di langit ada apa? Untuk orang kafir. Berarti itu bukan untuk penciptaan. Itu perkataan untuk kafir. Bagaimana Anda memahami hal penciptaan demikian? Tidak ada di Al-Quran itu. Apa rupanya? Penciptaan. Tapi Anda, teman-teman, pada mulanya kita uji pemahaman dia setelah kita bacakan tadi. Kita uji pemahaman dia. Dia paham nggak apa dengan dikatakannya? Apa kata Al-Quran tadi tentang penciptaan alam semesta? Silahkan. Udah dibacakan tadi sama Tuhan? Apa? Ada di langit ada zat dan di sana dibangun katanya. Bagaimana langit dibangun lagi coba? Bagaimana pembentukan lagi di langit? Di sana ada apa? Ada asap, bahasa dari sana asap dan dibangun. Coba pahami coba. Bagaimana Al-Quran mengatakan demikian? Berani sekali Al-Quran berkata seperti itu. Makanya saya katakan itu tidak penciptaan. Mereka hanya berkata astaga. Ini kalau udah udahlah dibacakan sama kau. Mengingatnya saja nggak sampai otakmu. Udah dibaca sama kau, ngingat pun enggak kau.
Berbeda Coba yang kau sampaikan dengan apa yang dibaca sama Ito Nora tadi. ada asap. Enggak kayak gitu tadi dibaca Ito Nora. Kita membahas tentang itu. Tapi di kitab Anda berkata langit. Iya, Nah, langit. kita Langit, membahas langit kenapa? Langit kenapa? Aku tanya samamu. Ada bangunan di langit di gitu. sana berbentuk asap dan dibangun. Bagaimana caranya Tuhan sudah di Apa itu. Ya, kita baca yang berikutnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari mana asal terang itu? Ya dari Allah. Bang Leo, Tuhan kami nggak seribet itu Bang Leo. Tuhan kami itu maha kuasa. Jadi Sebentar Bang Akidah, sebentar Bang Akidah. Sebentar. Enggak Leo, sebentar dulu Leo. Kau kalau memang pinter kau, ketika orang ngomong kau diam, ketika orang bertanya kau jawab. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi sumber terang itu dari mana? Dari Allah. Oke, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya kan? Oke. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pertanyaan saya, kenapa terang itu bisa dinamakan siang? Nah, karena di sana sudah ada mulai pembentukan pada mulanya. Bumi dan langit sudah dipisahkan. Makanya Tunggu itu di mana ditertulis di situ langit dipisahkan sama bumi? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Di belum mana berbentuk. dipisahkan? Itu yang aku Cakrawala. bahas samamu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhanmu tak menceritakan pemisahan antara langit dan bumi. Masih nempel dia bro. Siang dan malam. Gak ada dipisahkan. Masih nempel dia bro, masih nempel. Kalau Anda memahami kitab, Leo Samosir. Jadi kalau menurut kitabmu, awak berdiri gini, langit. Ini awan, ini bulan, ini bintang, gak ada dipisahkan. Kau jangan ikut-ikutan kau. Al-Quran yang menyatakan dipisahkan langit dan bumi. Sementara Tuhanmu belum sempurna ciptaan. Masih nempel langit dan bumi. Udah diam dulu kok Leo. Belum dipisahkan kau kok karakter. Nge-lag sinyalnya Bang Faruk. Leo, dengarkan ayat 9. Berfirmanlah, diam dulu ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Pertanyaan saya, Allah itu melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah hendaklah tanah menumbuhkan tunas. Pertanyaan saya, ini laut dengan darat ini kenapa terakhir baru ada? nah karena semuanya sudah diciptakan Tuhan seturut dan setara dengan yang sudah dipahami. Jadi Anda memahami kitab saya, tapi Anda tidak memahami. Karena semuanya sudah teratur. Oke. Kau diam dulu Leo, kau diam. Berikutnya ayat 14. Gimana ya? Aduh gimana ya? Iya kayak gitulah Bang. Itu enggak kalau otaknya kan udah error. Leo, saya, tapi saya tidak bisa 14, kau diam dulu. 14 ini berfirmanlah Allah, diam dulu. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan, dan menjadi juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang hari Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, tunggu dulu sebentar itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Pertanyaan saya, hari keempat diciptakannya benda penerang, sementara di ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Sumber terang yang di ayat 3 ini, ayat 4 ini dari mana? Nah, karena di sana masih kosong, sehingga sudah ada di sana terang, tapi terang itu akan dipisahkannya. Makanya terjadilah benda-benda di luar angkasa. Makanya dipisahkan matahari, bulan, dan bintang seturut dengan apa yang sudah teratur Tuhan ciptakan.
Kau baca dulu Bible kau, Leo. Di dalam Bible kau, benda penerang itu hari keempat. Sementara di dalam Bible kau juga hari ketiga, itu disuruh tunas-tunas dan biji-bijian itu disuruh tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh dia kalau nggak ada matahari? Makanya dipisahkan. Weh, bongo. Hari ketiga itu, tunas-tunas itu baru tumbuh, disuruh tumbuh biji-bijian. Tapi hari keempat baru adanya matahari. Bagaimana bisa tunas itu tumbuh kalau nggak ada matahari? Makanya Tuhan pisahkan agar tumbuh. Gak ada Tuhan pisahkan. Hari keempat terciptanya matahari, hari ketiga disuruhnya tumbuh-tumbuhan itu hidup. Bang Leo ini nggak mengerti bahasa. Masa nggak ngerti dia. Sekarang begini Leo. Bagaimana bisa kamu menjadikan itu beras kalau nggak dari padi? Iya, tapi ada prosesnya. Makanya Tuhan beri proses yang pasti. Proses apa? Leo, sebentar Bang Akida. Sekarang begini, simak dulu baik-baik perkataan saya ya. Simak baik-baik perkataan saya. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Aduh, Mama Nadine tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu Mama Nadine. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan berfotosintesis itu kalau adanya matahari. Sementara matahari itu adanya penciptaan berikutnya. Jadi dari mana biji-biji ini bisa tumbuh kalau nggak ada matahari? Memang Anda sangat sulit memahami, makanya Tuhan pisahkan. Allahu Akbar. Dari mana Saya Bang tidak Leo tanya dipisahkan. orang tua Bang Leo. Saya tidak tanya dipisahkan. Yang saya tanya, bagaimana bisa, gini loh, bagaimana kau bisa hidup? Manusia ini kan terdiri dari 80% air. Bagaimana bisa kau minum kalau air itu belum ada? Karena di sana belum ada penciptaan manusia, makanya Tuhan bikin teratur. Allahu Akbar, memang bodoh ya. Bodoh ya. Bodoh. Betul bodoh. Ya Allah bodoh kali. Ya Allah bodohnya. Coba. Dengar ya. Dengar sebentar. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air dan air. Diam dulu kau. Tapi kenapa Anda malah ingin tahu saya? Berarti saya mau ajak Anda, kan salah juga. Saya kan mau belajar tentang Al-Quran Anda, karena tidak ada kepastian di sana penciptaan. Bang Leo, hari ini abang tidur di tempat tidur, tapi belinya besok. Bagaimana caranya? Kau ngerti gak sih Leo? Bagaimana bisa istrimu masak nasi kalau nggak ada berasnya? Itu. Bagaimana bisa biji-bijian dengan tunas itu tumbuh kalau nggak ada matahari? Karena penciptaan matahari itu hari keempat. Sementara biji-bijian itu diciptakan hari ketiga dan disuruh tumbuh. Bertunaslah kau biji-biji. Bagaimana bisa? Bang Leo naik sepeda hari Minggu, tapi beli sepedanya hari Senin. Kayak mana bisa tercipta itu? Itu dikatakan penciptaan yang sempurna. Tuhan ciptakan secara teratur. Bukan alah, bodoh lah kau, udahlah diamlah kau bodoh. Gimana bisa teratur? Gimana Leo? Hari Minggu belinya hari Senin. Gimana teratur? Gini bang. Hari Senin. Abangku Bang Akida, kita fokus aja dulu ya. Kita fokus ya. Langit dan bumi itu belum dipisahkan nih sama Tuhan dia ini ya. Langit dan bumi belum dipisahkan sama Tuhan dia. Berarti kondisi atmosfer pada masa itu masih berantakan bang. Oksigen, karbon dioksida masih berantakan semua di situ kan? Karena bumi dan langit belum dipisahkan. Kau mau nanam tumbuh-tumbuhan. Coba diskusi. Sama itu Nora itu. Sebentar dulu Mama Nadine, sebentar. Kak Nora, tunggu dulu Kak Nora sebentar. Tadi Kakak sedikit sebentar aja Kak Nora, tentang ini aja sebentar tadi. dulu, saya bicara sama Leo. Sebentar dulu. Saya cuma sebentar. Dengar ya. Saya dulu, saya mau keluar sebentar aja. Kalau mau keluar ya keluar aja. Saya sebentar sama si Leo dulu. Kejadian Ini 1 nomor 11 tentang matahari tadi loh Kak, yang Kakak bilang nggak bisa. Sebentarlah dulu ya. Saya bilang sebentar. Kejadian 1 nomor 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah itu melihat
bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Nah, hari keempat apa? Hari keempat baru diciptakannya matahari dengan bulan serta bintang. Makanya dikatakan siang hari itu adalah matahari itu terbitnya hari pada waktu siang, malam itu bulan. Nah, pertanyaan saya, pada hari ketiga disuruh tumbuh-tumbuhan ini menumbuhkan biji-bijiannya bertunas. Dari mana bisa dia bertunas atau tumbuh biji-bijian kalau nggak ada matahari? Hari ketiga disuruh tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Disuruh semua itu tumbuh di atas tanah. Sementara matahari nggak ada. Makanya Anda dangkal. Dan dikatakan di situ memang dompel dangkal, ya Allah. Kau sekolah nggak sih? Kau belajar nggak sih tentang fotosintesis? Nggak, kau belajar nggak sih? Bisa nggak kau menanam tanaman tapi nggak ada matahari? Ini kan penciptaan. Kenapa Anda membawakan seperti hal yang Anda saat ini? Di zaman itu Anda sudah tahu rupanya. Di zaman itu Anda sudah lahir. Saya tanya secara akal logika, Leo. Kalau kau memang orang belajar ya, kalau emak kau memang menyuruh kau belajar. Sekarang aku tanya dulu, bisa nggak kau menanam pohon tidak ada matahari? Bisa apa enggak? Dia itu Allah. Dia bisa dipikir. Bang, kau memang bodoh. Itu Nora. Coba tanya hari keberapa Tuhannya istirahat? Oh, hari keberapa Tuhan kau istirahat saking capeknya? Hari berapa? Saya bertanya. Tuhan kau capek. Tuhan kau capek, kasihlah minum extra jos, woi. Extra jos pakai susu, pakai apa itu? Pakai es batu, enak itu loh. Apa Tuhan kau nggak tahu rasa extra jos? Hari keberapa Tuhan kau tamat? Tamat. Hari keberapa Tuhan kau istirahat? Kak Nora, kakak itu panjang banget sih ceritanya, nggak ada Tanya itu. Dengar dulu Kak Nora, mata fotosintesis, kamu bilang ngerti nggak sih arti fotosintesis? Tuhannya istirahat tidur atau golek-golek? Oh, tidur kau istirahat itu kira-kira di bawah pohon. Bilang dulu Kak Nora ini diam, suruh dulu Kak Nora ini diam. Dia ngomongin fotosintesis, ngerti nggak sih dia apa sih fotosintesis? Apa fotosintesis? Itu apa fotosintesis? Kakak jelas panjang banget ceritamu fotosintesis. Coba lihat di negara sana, di benua kutub sana, tidak pernah melihat matahari. Kenapa manusia hidup? Kenapa tumbuhan hidup? Memangnya malam hari tumbuhan berhenti bertumbuh. Malam hari pohon-pohonan bertunas. Tumbuhan juga jangan Bang Akida, ini perempuan Bang Akida. Emangnya malam hari tidak ada pohon bertumbuh? Bukan cuma manusia beranak malam hari, hewan beranak. Ya, oke, nggak apa-apa. Sekarang kau jelaskan. 24 jam di benua apa itu di kau jelaskan ini. Oke. Sekarang saya bertanya, ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air kapan dibentuk? Kapan diciptakan? Lihat aja itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Baca bumi aja belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong, masih kosong. Jadi dari mana airnya? Dari mana air? Ya dari Tuhan itulah, dari Tuhan lah. Tuhan kan sumber segalanya. Mana yang larang dia? Ya itu kan samudra raya, bumi yang diciptakan. Itu mengandung air samudra raya. Nah sekarang kamu bilang lagi gini, menciptakan matahari, bilang lagi dari mana? Mataharinya sudah ada tapi cahaya. Bilang aja lagi dari mana cahaya mataharinya? Masa matahari duluan daripada sinar? Bilang aja lagi gitu. Tuhan itu kan sinarnya. Weh, kau udah pernah kau dicium sama si Paulus kau, cium kudus. Nah, tuh udah dicium. Kamu ngomongin fotosintesis, nggak tahu kamu yang fotosintesis apa ya? Ngomongin fotosintesis. Nanti pun tidak tahu apa fotosintesis. Emangnya dilihat sana, searching Google, ada negara sepanjang tahun tidak ada matahari, mati mereka. Hidup semua tumbuh-tumbuhan di sana. Apa arti fotosintesis? Apa arti fotosintesis? Emangnya fotosintesis wajib hidup? Siapa yang bilang fotosintesis wajib ada di segala tempat? Enggak ke semuanya fotosintesis itu berguna. Saya tanya apa fotosintesis? Berguna rupanya fotosintesis sama kamu, sama enggak semua orang. Apa fotosintesis? Kamu jelaskanlah, kamu tadi bilang fotosintesis segala macam.
Kamu lah jelaskan, kamu jelaskan coba. Apa fotosintesis? Kamu jelaskan apa fotosintesis coba. Apa Kamu fotosintesis? kamu yang mendalil, kamu yang membuktikan. Apa Yang mendalilkan siapa? fotosintesis? Kamu yang mendalilkan siapa? Yang mendalilkan siapa? Buktikan. Yang mendalilkan siapa? Buktikan. Kau Leo diam dulu, nanti kusuruh kau pakai BH-nya si Mama Nadine. Mau kau pakai BH-nya? Kamu yang mendalilkan buktikan. Kamu yang mendalilkan buktikan. Mama Nadine, kau BH kau ukuran berapa? Kasih dulu sama si Leo. Kamu yang mendalilkan buktikan. Kalau belajar itu Apa fotosintesis? Aduh, si Leo. Leo, kau pakai BH ya? BH mak kau apa BH istri kau? Diam, ini antara perempuan. Oh, Mama Nadine istri kau, Leo. Mama Nadine itu suami kau si Leo, makanya dibela kau. Mama Nadine. Itu laki kau. Pantaslah sama-sama goblok. Istrinya goblok, suaminya botol. Makanya di Yeremia 4:22, Yeremia 4:22, apa dikatakan? Sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Tuhan, bini kau udah turun itu. Kau turun lagi, kau ambil dulu BH-nya bini kau itu, kau pakai dulu. Sekarang dari Al-Quran, saya tanya Al-Quran. Sekarang jelaskan sama saya, kenapa hari ketiga biji-bijian disuruh tumbuh sementara matahari belum ada? Cepat jelaskan sama saya. Jadi jangan Anda berdalil dari gini, gini. Leo, kau jangan gitulah bawa-bawa bini Leo. Masa kau debat bawa bini kau? Aduh kacau kita Leo. Apa saya bini? Tadi binimu itu mama siapa itu? Mama siapa namanya itu? Mama Nadine Chandra. Mama Nadine. Karena dia berbicara fotosintesis. Di zaman kapan ada fotosintesis? Aku kalau nengok perempuan seram aku Leo. Janganlah bawa bini kau. Bang Leo bertanya cuma dijawab. Kabur aku betul. Ampun aku kalau udah nengok perempuan merepet. Makanya cocok itu Nora tadi ngelayani dia. Rupanya binimu cemananya kau. Kau bawa binimu ke meja debat. Nanti ke kedai tua kau bawa juga binimu ke kedai tua. Saya tadi sendiri. Aduh, kacau kalian bertiga. Tapi dari Al-Quran tidak ada penjelasan yang konkret. Anda bahkan menjelaskan tentang Alkitab saya. Gitu loh. Iya, kenapa kau bawa binimu? Jawab dulu. Kenapa kau bawa binimu? Jangan kalau udah mati kutu bahasa yang lain-lain. Enggak, kenapa kau bawa binimu? Jawab dulu. Jadi ngeri aku nengok kau. Ada kenapa kau bawa binimu? Cemburu deh sama Kak Nora. Bininya cemburu sama Kak Nora. Kau senang Leo. Kau senang Leo, kami direpeti binimu. Senang kau. Senang kau kami direpeti binimu. Bang Faruk cemburu bini Bang Leo sama Kak Nora. Jangan gitu ya. Kalau kita debat jangan bawa bini. Enggak aja kalian bawa bini kalian kemarin. Nanti kalian bawa opung kalian, namburu kalian, tante kalian, anak jual kalian kemari. Ini sejarah ini ini sejarah ini sejarah. Ada laki-laki debat dibawanya bininya, nanti berantem dia sama orang ini, dibawanya lagi bininya ini. Makanya tadi itu kan dia. Ini perempuan dengan perempuan, tapi dia masuk terus, ternyata baru tahu. Itu adalah bininya. Makanya tadi kan dijeda. Rupanya dia WA. Turun aja lah kau ya yang. Enggak sanggup kau lawan si Nora itu. Enggak sanggup, biar aja aku. Ini saya mau nanya dikit Pak Maruf sama. Jadi gini Leo, kau dengar dulu Leo. Kau dengar dulu aku Leo. Jadi kalau istrimu begado sama istri tetangga, ikut campur kau Leo. Kalau bini mau begado, kau ikut campur. Ikut kau pakai rok, pegang tangan kau taruh di pinggang, merepet kau juga ikut kau sama bini. Apa Islam juga mengajarkan? Kau bela binimu kalau bini mau begado sama bini tetangga. Parah kau bah. Kak Nora, kalau ngomong sama Bang Leo jangan main mata, Bang. Main mata pula Kak Nora. Pantas. Maruf. Saya mau nanya ini sama Bang Leo nih. Saya yang bertanya, Pak, Anda pula yang nanya saya. Enggak, saya kan mau ini. Menurut di kitab Bang Leo, Tuhan itu kan menciptakan bumi bersama istrinya, bumi dan langit bersama isinya. Nah, Allah kami juga menciptakan bumi, langit dan berserta isinya. Pertanyaannya, Allah kami itu Maha Pencipta. Allah kami Maha Pencipta dan tidak diciptakan. Dan yang saya tanya sama Bang Leo,
Yesus itu kan Tuhan Bang Leo. Diciptakan. Kan diciptakan tuh. Ya, Yakin nggak Bang Leo kalau Yesus itu menciptakan bumi langit dan bumi dan berserta isinya. Sementara dia diciptakan gitu loh. Nah, yang mau Anda tanya apa? Yang saya tanya, yakinkah Bang Leo ini kepada Tuhan Yesus Bang Leo? Dia kan diciptakan itu. Lahir dari rahim Bunda Maria. Ya. Yakin nggak Bang Leo Tuhan Bang Leo itu menciptakan langit dan bumi berserta isinya? Itu yang saya tanya. Ini berbicara Yesus atau Allah? Saya nggak ngerti masalah bicara Yesus dan Allah. Pokoknya Yesus itu Tuhan sama Bang Leo kan. Jadi Tuhan kan Maha Pencipta nih. Saya mau tanya itu. Ya, Anda menanya kepribadian yang mana? Tentang Yesus kah atau tentang Allah? Loh, emang pisah Allah sama Yesus? Nah, Yesus itu satu. Firman. Nah, itu yang saya bingung. Saya dari temannya Allah gitu. Loh, Firman apa teman? Dari mana Anda? Sekarang yang saya tanya sama Bang Leo nih, saya tanya lah secara rasional aja. Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan Bang Leo itu Tuhan Bapa atau Yesus Tuhan Allah. Jadi bumi. Kalau beda berarti dua Tuhan dong. Kalau sama Yesus bisa nggak menciptakan itu? Itu yang saya tanya. Ya, dia kan firman, dia menyampaikan firman. Makanya Anda kalau saya bahas tentang ketritunggalan, Anda pun juga nggak akan paham. Makanya saya katakan Yesus itu adalah firman yang hidup katanya. Jadi kalau sama kami, Beliau, firman itu adalah perkataan. Iya, betul. Bukan wujud. Perkataan Allah. Allah berfirman. Artinya Yesus itu hanya sebagai perkataan. Berarti bukan Tuhan dong. Gitu. Dia firman. Makanya Anda harus pahami konteksnya. Dalam bentuk manusia. Kenapa dia bentuk manusia? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dalam bentuk Yesus, dia akan menebus dosa dan keselamatan akan ada daripada Allah Bapa. Ya, berarti Yesus itu dalam dosa gitu dibentuk? Bukan dalam dosa, makanya Anda dangkal. Dia itu firman. Karena manusia yang berdosa, manusia ya. Ya, Yesus kan manusia, dilahirkan dari Bunda Maria. Ya. Berarti terjerumus dalam dosa dong. Makanya Anda dangkal dari saya katakan pun bukan, kalau saya dangkal, Anda kan dalam nih. Kalau Anda dalam ini, iya Bang Deddy, Bang Deddy, Afwan Bang Deddy, Bang Faruk udah nggak selera nih diskusi sama Leo. Payah Bang, kita diskusi. Itu Faruk. Nah, itu kenapa tadi datang bininya? Sebentar saya bacakan ini ya. Udah ada taruh situ. Kenapa ya? Di ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nah, makanya si Leo ini waktu nanti ribut sama Uto Faruk, takutnya istrinya memegang kemaluan Uto Faruk. Itu tidak boleh menurut Leo, kau pulang aja Leo. Aku terus terang aja Leo, aku berkawan aja sama laki-laki Leo, minta maaf aku sama kamu Leo. Aku berkawan aja sama laki-laki, kalau sempat bininya bicara sama aku, mencari suaminya, nggak mau lagi aku kawani orang itu. Nggak mau aku ngawani dia. Aku nyari-nyari lakinya. Itu dibilangnya. Jadi itu kalau berkelahi sama si Leo, nanti datang istri si Leo memegang kemaluan Ito Faruk. Nah, si Leo ini harus memotong tangan istrinya. Itu. Gini toh. Kalau cuman dia pegang saja, setelah itu dia tidak punya niat yang lain nggak apa-apa. Ini setelah dipegang ada niat yang lain, itu yang bahaya. Udahlah Leo, kau pulang aja Leo. Payah gitu Leo, nggak suka aku kayak gitu Leo. Nanti diteror binimu aku. Perempuan ini parah, perempuan ini loh, ngeri perempuan ini, diteror aku nanti.
Tapi kalau Bang Dedi, Bang Akidah, Bang Akal Sehat mau diskusi sama si Leo ini silahkan lah. Bang Faruk nggak mau Bang Faruk ya. Udah menang kok Leo, terserah lah. Kau udah bawa perempuan, wanita terkuat di atas bumi loh. Wanita terkuat di atas bumi itu perempuan. Mana bisa dilawan perempuan? Menang lah kau bawa binimu. Oke lah Bang Faruk, aku mau nanya sama Bang Leo. Aku kan orang awam ini Bang Leo. Boleh nanya aku Bang Leo? Yang ada saya mau nanya sama kalian, tapi kalian dari nanya saya. Enggak Bang Leo ditanya suka. Bang Leo enggak gini. Bang Akidah, tunggu dulu Bang Akidah. Kalau Bang Akidah bertanya sama si Leo, hati-hati nanti datang bininya lagi ya. Lanjut. Kayak gini Bang Leo. Ini maaf ya Bang Leo, kalaupun ada salah kata nanti mohon dimaafkan. Terlebih dahulu minta maaf Bang Leo. Lebaran aja kita maafan Lebaran. Di dalam Kristen itu Bang Leo kan itu kegunaannya Yesus itu disalib untuk penebusan dosa. Benar Bang Leo? Iya. Itu dalam arti segi hal penebusan dosa dari lahir sampai mati atau gimana? Coba aku minta penjelasan Bang Leo. Dosa itu sudah ada dari lahir. Begitu. Oh jadi artinya kalau kita udah ditebus kita nggak berdosa lagi setelah mati. Ya makanya dialah jalan keselamatan. Makanya dibilang percaya. Gini aja Bang Leo. Jawabannya iya atau enggak aja itu. Kalau kita sudah mati kan udah ditebus, berarti nggak berdosa lagi setelah mati. Oke. Nah, terus ya gini Bang Leo. Kalau kita memang sudah dosa kita udah ditebus, untuk apa kita capek-capek lagi berbuat baik, capek-capek ke gereja, kita ini sedekah lagi. Orang kita dosa kita udah ditebus kok, bagus kita ya. Kalau ada yang mau dicuri, kita curi. Kalau ada yang mau kita perkosa, kita perkosa. Orang dosa kita udah ditebus. Loh, ketika Anda melakukan pemerkosaan itu apa nggak dosa lagi? Loh, tapi udah ditebus. Dia kan udah mati, udah menebus semua dosa. Manusia memiliki hak, makanya dia dikasihkan hak kepada Anda, kepada saya, kepada semua. Berarti bukan penebusan dosa, Bang. Berarti tergantung dengan perbuatan kita juga kalau begitu. Enggak. Enggak. Makanya dia bilang, dialah jalan keselamatan katanya. Bagi siapa yang percaya datang kepada Bapa, maka dia akan duduk bersama Bapa katanya. Enggak, jangan didoktrin aku dulu, Bang Leo. Aku cuma nanya, gunanya Yesus itu di tiang salib mati itu gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan atau untuk penebusan dosa? Menyelamatkan. Bang, Akidah tunggu dulu Bang Akidah. Bang Leo bilang sama binimu Bang Leo, aku jangan diteror-teror Bang Leo. Itu kolom komentar aku dikejar-kejar itu Bang Faruk kata dia. Leo, aku gak ada hubungannya Leo. Jangan aku lagi diteror istrimu lah. Aduh, kacau kita ini lah. Kalian di sini ada banyak. Tengok kolom komentar itu, aku udah diburu binimu itu. Aduh, kacau kita. Iya, di sini tidak ada kata-kata. Mr. Lau, kau ada musik, saya mute kan. Saya nggak di sini nggak apa. Saya live di YouTube. Saya beristri. Coba. Mr. Lau, kamu ada musik. Jijikkan. Aduh. Kamu ada musik. Cuma ini Kak, ini cuma dengar Kak. Tadi kan soal masalah penciptaan. Coba kalau memang Kakak punya Alkitab, baca di ayat 4 dan 5 itu udah ada pemisahan siang dan malam. Jadi kalau Kakak bilang lebih duluan tumbuhan baru cakrawala, ya itu udah salah. Di ayat yang ke-14 itu pemisahan antara siang dari mana? Sumber siang itu, dari mana? 4 dan 5 itu udah dibilang kan. Sumber siang dari mana? Itu yang di ayat 14. Siang itu dari mana? Matahari. Ayat 14 itu cuma pemisahan aja Kak. Sumber siang dari mana? Saya tanya, itu yang saya tanya. Dari lalu matahari. Allah memisahkan siang itu dari gelap dan menamai siang dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pertanyaannya, siang itu sumber cahayanya dari mana? Ya dari cakrawala. Tunjukkan cakrawala itu bisa menghasilkan siang. Tunjukkan. Dia 14, dia 4. Dah, kalau di ayat 14 itu hari keberapa itu? Ayo baca, hari keberapa? Bukankah itu hari keempat? Jangan melakukan pembodohan di sini, ya. Bang Faruk masih ada tuh. Istrinya si siapa? Si Leo. Ada lagi kan? Masih suruh keluar lah istrimu Leo. Aduh, kacau. Nah, saya belum punya istri. Itu penamaan aja, bukan berarti dia kalau udah ada siang dan malam berarti kan itu udah bendanya udah ada cakrawala di situ. Cuman penamaannya aja di ayat 14 dibilang. Itu aja yang tinggal. Jadi logikanya kayak gitu.
Kalau kakak pakai logika ya kayak gitu. Kau pakai logika. Seperti Kau itu. pakai logika. Jadi kalau Bisa nggak? Diam dulu. Bisa nggak? Dengar dulu. Kau pakai logika ya. Bisa nggak kan siang kakak hari pakai itu? logika. Kakak pakai Bisa logika nggak? pertama bilang. Makanya Nora ini tesis bagaimana Itu Yaudahlah, kan ini ayat ibu 4 dan juga 5 itu udah jelas, siang dan terang, siang dan malam itu udah ada jelas. Cuma ayat 14 itu penamaannya cakrawala. Jadi Oke, kan kakak bilang sekarang tumbuhan dulu matahari berapa? diciptakan pada hari keberapa? Itu penamaan, bukan. Enggak, matahari diciptakan pada hari keberapa? Kok penamaan? Bukankah 6 hari lamanya Tuhan kau menciptakan langit dengan bumi? Hari ke-7 dia tuh istirahat saking capeknya. Bongkek kali. Kau di sini melakukan pembodohan. Kau pikir saya ini jemaatnya si Lumonding, Gilbert Lumonding, yang ngasih kau perpuluhan, yang membuat kau kaya, terus kau melakukan pembodohan sama saya? Kak Nora itu udah terbiasa tuh Kak Nora, bedaan dulu baru mandi. Aja. Kalau kakak punya Alkitab, coba kakak cari dulu di mana dibilang Tuhan itu menciptakan langit, menciptakan matahari dan nanti bentar aja. Bang Akida, tolong di mute noise dari Anda. Saya baca ya. Saya baca. Kau dengarkan baik-baik. Kau ulangan. Sebentar, saya baca ya sama kau ya. Iya, ayat 14. Bukan menciptakan ya, memisahkan. Kalau ada dibilang matahari menciptakan matahari, kasih tahu di mana. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Itu hari keempat. Mananya kau? Woi. Woi. Gimana ya, logikamu nggak jelas. Kalau kau yang pakai logika, nggak kayak gitu kok apa? Oke. Dari 4 ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang ya, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dengarkan dulu saya. Hari pertama jadi siang dengan malam. Pertanyaan saya, siang dengan malam itu dari mana benda penerangnya? Ya kakak bacain 14, memisahkan. Nah, lebih dulu. Allah memisahkan. Lebih dulu. Allah menjadikan matahari dengan bulan dan bintang. Menjadikan bukankah berarti itu menciptakan? Kok nggak usah jeda? Di sini ada kitabnya. Menjadikan bukankah itu menciptakan? Dan Allah menjadikan benda-benda penerang itu. Bukankah itu berarti diciptakan? Mananya ini? Oi. 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 Kok woi kakak ini? Loh, kamu dijeda di situ. Saya tanya, menjadikan benda-benda penerang itu bukan berarti diciptakan. Kan udah dibilang, udah memisahkan. Memisahkan itu kan ibarat katanya kan berarti kan udah ada sama pertama. kau, menjadikan benda-benda penerang, bukankah itu artinya diciptakan benda penerang? Emang nggak paham udah, Pak ya. Allah, saya tanya, menjadikan benda-benda penerang, bukankah berarti menciptakan benda penerang? Kan dijeda.
Kakak baca ayat 14 itu memisahkan, izin Bun, menguasai sama siang dan izin. gelap. Di tempatku udah sholat ashar. Aku izin pamit ya, host. Makasih banyak Bang host. Bunda ya, sama teman-teman yang lain ya. Seperti itu. Aku izin pamit dulu semua. Udah masuk waktu ashar nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku nggak dipanggil ya. Sekarang saya baca ya. Sebentar dulu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Pertanyaan saya, dijadikan benda-benda penerang ini bukankah itu diciptakan? Itu pertanyaan saya, bukan saya tanya dipisahkan. Karena nggak mungkin matahari dengan bulan disatukan. Allahu Akbar. Saya jawab. Izin out ya. Jawab dulu. Dijadikan benda-benda penerang. Bodat. Memang kurang Kak pemahaman bahasa Indonesia. Orang itu. Dijadikan benda-benda penerang itu bukankah berarti diciptakan? Kau bilang sama saya, itu udah dipisahkan. Saya nggak bilang dipisahkan. Nggak mungkin matahari dengan bulan disatukan. Kok bongok kali ya? Saya baru tahu ya. Ternyata pengikut Yesus memang botol ya. Yeremia 4:22 saya bacakanlah dulu lah. Suka kali saya nih ayat ini ya. Dia itu tadi minta kata matahari. Sementara kan benda, itu kan udah dibilang benda penerang itu ya logika kita melihat benda penerang itu apa, enggak ke situ. Dia minta kata mataharinya. Saya bacakan untuk si Leo dengan siapa tadi itu ya. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tulul dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, itulah kalian tuh. Kalian salibkan Tuhan kalian bunuh dia. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kau tidak tahu berbuat baik, kau taunya tuh cuma menjalibkan. Salibkan dia. Lepaskan Yesus Nora. Saya mau nanya ini. Abang siapa, Bang? Apa Bunda Nora lah. Oh ya, silakan. Saya mau nanya ini, apakah di Bible ada itu hari ke-7 Tuhan istirahat ya? Ada. Dan pada hari Sabat Tuhan loja. Ngaloja ibana. Modem ibana golek-golek minum ekstra jos, dohot susu, campur es batu. Tabona yamang kata Tuhan nih. Mari tahu saya ada Tuhan istirahat. Kita siapa? Itu memang ada di kitab mereka ya? Ya, sebentar saya carikan, Bang. Bapak sekarang udah tua, udah jompo, makanya anaknya udah disuruh naik ke atas ngawali bapaknya. Ya, saya bacakan ya. Kejadian 2 nomor 2. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Istirahat dia. Pada hari ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukannya itu. Dan dia beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dilakukannya. Amang tahe. Nalo jado Tuhan mi. Kristen nalo jado. Kurasa meminum ekstra jos. Banjolo ekstra josi. Campur dohot susu, dohot ahai, dohot es batui. Get golek-golek kau. Ngalo jauh menciptakan langit dengan bumi. Kalau istirahat berarti yang mengendalikan dunia siapa dong? Itulah Bang. Kalau Allah kita itu kan hanya menyebutkan kun payakun maka jadilah. Kan nggak capek itu ya kan? Nah itu tadi yang mau aku bilang. Tuhan kita itu nggak ribet. Dia itu cukup berkata kun jadi, payakun maka terjadilah. Nggak perlu istirahat dulu, capek kali. Kayak kuli bangunan gitu tengok. Nggak perlu berbuat apa-apa. Dia menciptakan sesuatu cukup berkata berfirman kun jadi, payakun maka terjadilah. Kalau kuli bangunan mungkin bangun rumah capek lah, istirahat dulu. Kayak gini kan Mama. Mama kayak gini kan. Udah itu aja. Bunda, aku mau memastikan aja. Saya sih baru dengar pula itu. Mohon maaf Bunda ya. Kalau bahasa Bataknya maloja Tuhan nih. Terima kasih Bunda. Nah, itu saya pengen tahu tadi. Ya, selamat sore Zulkarnain.
Bang, Sore, Amsal. sore Bunda. Kalian saya untuk apa ya? Kena Bennett ya? Ya, Zulkarnain. Agama apa? Iya, sore Bunda. Saya Kristen Bunda. Kok namanya Zulkarnain? Ya nanti ditanyakan juga sama Bunda, kok Ari Tonang Islam? Nah gitu, sama aja kan. Nggak ada Enggak masalah. lah, nama Juli itu kan biasanya Muslim. Nama saya Nora, Kristen itu. Ini kan cuma marga. Iya kan ini kan cuma nama. Oh, beda. Sama seperti Yesus. Yesus orang Yahudi, kenapa namanya Yesus? Saya mau nanya Bunda, boleh nggak? Ya silakan, tapi Anda feedback loh. Doubling. Yang menanya apa? Noise itu suaranya. Iya, doubling. Di hadis kan ada kita sunnah Rasul itu kita disuruh yang namanya minum kencing unta. Pertanyaan saya, kita disuruh minum kencing unta, untanya pernah nggak disuruh minum kencing manusia? Kenapa? Di hadis mana itu bang? Coba di hadis mana bang? Di hadis mana bang? Thank you Bang Koirul. Di hadis mana? Coba bacakan dulu. Coba bang di hadis kemana bang? Jangan macam si Adi tadi katanya Tuhan itu menyesatkan iblis. Kalau itu ada ayatnya. Enggak di hadis mana? Enggak di hadis mana? Silakan, hadis mana? Karena gini bang, kalau soal hadis itu ada hadis doib, ada hadis sohih. Kalau zaman sekarang ada lagi hadis-hadisan. Ya itu Bang, itu sering itu. Pernah juga ditanyakan sama orang ngoten itu. Hadis itu. Tapi hadis itu tidak sahih itu. Cuman dia nggak bisa nunjukkan aja. Hadisnya hadis apa dulu? Cepat. Saya buka dari sini. Kanora bacain data Amsal 718. Riza, kena Bennett aku nanti gara-gara kau. Janganlah. Suka kali kau aku kena Bennett. Sebelah sini tuh banyak. Banyak. Ada suara anak kecil Bang Dedi. Nanti kena ungkat kita nih loh. Jangan bawakan hadis ngada-ngada bang atau hadis-hadisan. Bawakan hadis sohih atau hadis doib. Mana lah dia tahu hadis sohih? Oh iya. Asal jangan membawa hadis-hadisan dia kak. Silakan. Bang Zulkarnain, karena kami aja bang orang Muslim, hadis itu pun harus kami telaah ya kan bang. Seperti kami contohnya orang Islam, di satu hadis ada mengatakan sholat berjamaah itu cukup kita mengikuti gerakan imam itu dah sah. Hadis sohihnya harus kita membaca Al-Fatihah. Ada baik, ada yang lebih baik. Jadi kalau hadis-hadisan bang itu namanya itu penistaan bang. Saya bacakan ya, izin ya, Bang Akidah. Jadi sebelum dibacakan, bahwasannya yang namanya air seni itu namanya najis, ya najis ya. Air seni itu namanya najis. Noise sekali, bentar. Apakah diperbolehkan meminum kencing sebentar ya? Apakah hukumnya minum urin unta sebagai obat? Belakangan ini didiskusikan bahwa urin atau air kencing unta itu bisa digunakan sebagai obat untuk penyakit-penyakit tertentu yang berat. Sementara
mendapat penjelasan bahwa air kencing hewan itu termaksud benda najis yang haram dikonsumsi dalam tuntunan agama. Bagaimana hukum tentang masalah itu? Saya di sini akan dijawab. Pada prinsipnya, di sini tolong tap-tap layar ya, Ibu Pendeta mau berkhotbah. Pada prinsipnya memang bila menderita sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Namun jelas syariat Islam tidak membenarkan atau tidak membolehkan berobat dengan benda atau hal-hal yang diharamkan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Nah, maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, para ulama, para kafir, ya kau dengarkan, biar jangan kau bawa-bawa kencing unta itu halal ya, dengarkan. Selanjutnya, Ibu Pendeta berkhotbah mengatakan para ulama sepakat bahwa air kencing unta, air kencing atau urin manusia maupun hewan adalah najis. Termaksud benda yang diharamkan dalam Islam. Kecuali dalam kondisi darurat ya. Kondisi darurat apa? Mungkin kalau misalnya nyawa kau sudah mau melayang, ya nggak apa-apa, ya kan? Allah itu tidak jahat, ya kan? Tidak seperti di dalam Bible kau membinasakan bangsa Amalek sampai orang anak-anak bayi yang Bang Akidah jangan dulu nyambung. Pendeta masih berkhotbah. Oh, bangsa Amalek memusnahkan bangsa Amalek sampai bayi-bayi juga dibunuh, ngeri ya kan? Nah, tidak ada obat lain. Maka dalam kondisi darurat itu diperbolehkan sampai kedaruratannya hilang. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mazurat. Maksudnya kondisi darurat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang diharamkan. Perhatikanlah makna ayat, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Lantas, kalau ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan boleh meminum urin unta sebagai obat, maka itu adalah sebagai pengecualian, suatu kekhususan, ya kan? Nah, sebentar saya baca lagi, ya kan? Hal ini juga disebutkan dalam kaidah fikih, mamin amin ila wa khususon ya. Artinya tidak ada suatu ketentuan yang bersifat umum kecuali ada yang mentaksisnya sebagai ketetapan yang bersifat khusus. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, ada sejumlah orang dari suku Uk dan Uranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu baginda Rasulullah memerintah mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Air kencing dicampur susu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Ya, jadi di sini dikatakan seperti apa? Kalau memang keadaan nyawamu sudah terancam, silahkan. Tapi itu kencing unta dicampur dengan susu. Bukan kencingnya saja, dicampur dengan susu, ya. Lebih banyak susunya daripada kencingnya. Itu untuk apa? Untuk darurat, keadaan darurat. Seperti ini ya. Saya cerita sedikit ya. Ada satu kisah, ada anak berumur 3 tahun, dia terkena penyakit DBD. Nah, ternyata anak ini udah terlambat dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit pun terlambat untuk mencek darah. Dikira hanya demam biasa. Ternyata anak itu sudah mengalami gejala DBD. Nah, trombosit anak itu menurun.
Nah, ada saran mengatakan bahwa harus meminum sup gunggung ya. Diam dulu. Saya lagi ngomong. Ada meminum sup gunggung untuk menaikkan trombositnya. Kalau dalam keadaan darurat silakan, daripada nyawa anak itu melayang. Betul, saya katakan. Silakan daripada melayang. Tetapi dengan catatan dia tidak untuk menginginkannya atau tidak melampaui batas. Maksudnya menginginkannya apa? Dia tidak sakit tetapi mengkonsumsi. Ini kan darurat begitu loh. Nora stop dongeng. Terserah kau mau bilang saya stop dongeng atau tidak. Memang nyata kok. Daripada kalian di dalam Bible kalian sekalipun, aduh, kau ini feedback loh Zul. Kau ini di mana nggak tahu aku feedback kali kau. Di dalam Bible kalian katanya meminum racun maut pun kalian tidak akan mati. Sekalipun kalian meminum racun maut, kalian tidak akan mati. Sekarang saya tantang kalian. Coba kalian minum racun maut, saya minum kencing unta. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Saya tantang kalian umat Kristen, kalian minum racun, saya minum kencing unta. Saya tantang kalian, bukan munafik. Bukan munafik. Masa memang untuk kesehatan Allah tuh tidak mengizinkan? Kau pikir Allah kami itu jahat seperti di dalam Bible kau? Allah kami itu tidak seperti di dalam Bible kau. Makanya dikatakan situ Allah tuh maha pengasih dan maha pengampun. Itu loh. Saya tantang kamu. Saya akan minum kencing unta, kamu minum racun maut. Bagi yang mempercayai Yesus itu dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu, Yesus kan juru selamat nih. Sekalipun kau meminum racun maut, kau tidak akan mati katanya. Saya tantang kalian minum racun maut, ya kan? Saya akan minum kencing unta. Ayo silakan. Silakan, ayo, Zulu. Bagaimana? Cocok nggak? Karena dikatakan di situ kencing unta itu adalah obat. Kalau memang sudah darurat. Oh, berarti untuk sakit ya, orang sakit ya Kak ya tadi. Memang untuk orang sakit yang sudah memang kalau dikatakan mau koid. Ya, aku sambung Kak Nora sedikit. Jadi hukumnya dia itu Bang Jul, dia hukumnya dibolehkan bukan dihalalkan. Jadi apa dia beda halal sama dibolehkan? Kalau dihalalkan, kita boleh memakannya. Contoh, keadaan darurat, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Babi boleh dimakan, anjing boleh dimakan. Tapi hanya untuk bertahan hidup, bukan sampai kita sendawa kekenyangan, enggak. Hukum boleh itu hanya untuk bertahan atau untuk obat. Kalau hukum halal, untuk sekenyang-kenyangannya pun boleh, enggak masalah. Nah, kita misalnya kena trombosit, harus menaikkan trombosit, minum sop anjing. Ya dibolehkan hanya untuk jadi obat. Iya, memang betul. Itu kejadian loh. Anak kecil berumur 3 tahun. Oke. Terlambat karena gejala DBD. Hukumnya gitu kan, hukumnya seperti itu. Dibolehkan. Jadi maksudnya begini, apakah anak itu akan dibiarkan mati? Hanya gara-gara hukum itu? Tidak mungkin. Makanya dikatakan di situ terakhirnya, Allah itu maha pengasih lagi maha pengampun. Sama seperti halnya begini ya, Bang Zul ya, dengan kawan-kawan yang di bawah. Jangan membunuh. Membunuh itu apa? Tidak boleh. Dilarang itu. Tertera di dalam kitab Taurat. Jangan membunuh. Nah, tapi ketika ada orang datang menaruh dia punya pisau atau parangnya di leher kamu, yakin kau tidak akan melawan? Kalau saya, lebih bagus saya yang bunuh dia daripada dia yang bunuh saya. Begitu. Tapi jangan membunuh. Jadi maksud kamu kau mau memberikan nyawamu. Makanya itu bedakan konteks kalau darurat. Datang orang, bawa parang, ditaruh ke leher saya. Terus saya diam aja, ya tebas aja karena kami dilarang membunuh. Begitu. Sama seperti tadi saya ceritakan. Anak umur 3 tahun, terkena penyakit DBD. Trombositnya memang drop. Sudah dikasih obat tidak mau naik trombositnya. Mau hampir pecah pembuluh darahnya. Apa lagi yang diapakan? Katanya sup anjing bisa. Dibeli sama bapaknya. Bapaknya tidak mikirkan lagi. Bapaknya hanya mikirkan bagaimana anak itu selamat. Sama seperti dilarang membunuh. Ketika datang orang, ambil kayu, mau patuk kepala kau, mau pukul kepala kau, yakin kau tidak mau melawan. Jangan munafik juga deh. Kalian mengatakan katanya kami munafik. Jangan munafik. Saya sudah katakan kalau keadaannya darurat silakan.
Maka di Islam itu benar, perangilah orang yang memerangi kamu. Ya iyalah, kamu pikir kami ajaran kasih? Jikalau kamu diperangi, udah berikan aja semua anakmu. Enggak kayak gitu kami. Enggak begitu kami. Ya. Jadi jangan seperti kayak ajaran apalah, seolah katanya ajaran ini munafik, tidak konsekuen. Bukan tidak konsekuen. Itu makanya dibilang si akidah tadi jelas. Dibolehkan tetapi tidak halal. Paham ya? Tidak halal. Berarti bukan untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu Allah tidak boleh, tidak menginginkan itu. Makanya jangan dikatakan melampaui batas. Jangan membuat kamu sampai kenyang. Itu hanya untuk bertahan hidup. Loh kalau memang itu satu-satunya obat, kenapa tidak? Kalau kamu di hutan sana, nggak ada lagi makanan. Yang kau dapati cuma ular. Yakin kau tidak mau makan ular itu? Sementara kau 3 hari 3 malam tidak makan. Pakai otak. Ya. Jangan dikatakan kayak munafik. Itu karena tidak terjadi pada kalian. Seandainya datang satu orang membawa pentungan, mau dipentung kepala kau, yakin kau tidak melawan? Nah itu secara logikanya. Alasan konora terserah. Mudah-mudahan si riset ini ya, dibegal nanti